Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemanfaatan artificial intelligence sesuai dengan cabang ilmunya. Di sini kami ambil dalam bidang sistem pakar, yaitu aplikasi sistem pakar resep masakan berbasis Android. Perkenalkan, nama saya Thalia Dewi Safitri dengan NIM 04321023 dan rekan saya Imam Syafir Ramanda dengan NIM 04321018. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengertian dari artificial intelligence. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Sedangkan menurut MC Leod dan Seal, kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. AI sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan, sama seperti manusia. AI membutuhkan pengalaman dan data supaya kecerdasannya bisa lebih baik lagi. Poin penting dalam proses AI adalah learning, reasoning, dan self-correction. AI perlu belajar untuk memperkaya pengetahuannya. Untuk selanjutnya, yaitu ada pengertian dari sistem pakar itu sendiri. Sistem pakar yaitu suatu program komputer atau sistem informasi yang memiliki beberapa pengetahuan dari seorang pakar terkait suatu bidang yang spesifik. Sederhananya, sistem pakar merupakan perangkat lunak yang dapat meniru kemampuan dari seorang pakar, seperti dokter, psikolog, dan lain sebagainya. Sistem pakar merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk membantu dan memecahkan masalah di bidang spesialisasi tertentu. Dari penelitian ini ada pendahuluan yaitu kecerdasan buatan atau AI adalah pengembangan ilmu dan teknik komputerisasi yang didasari pada kecerdasan buatan manusia dan pada akhirnya memunculkan satu cabang baru dari ilmu komputer. AI terbagi menjadi 3 bidang pengembangan yang secara relatif berdiri sendiri. Bidang teknologi sistem pakar juga telah merambah ke dalam bidang masakan. Makanan dikonsumsi oleh manusia untuk mendapatkan energi, lalu energi tersebut akan digunakan oleh manusia untuk beraktivitas. Tujuan dari penelitian ini untuk mencari alternatif terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dengan mengiakan metode SAW atau Simple Additive Weighting. Pada metode penelitian kali ini yaitu ada tahapan penelitian. Pada tahapan penelitian ini menggunakan metode waterfall, yaitu yang ada analisa kebutuhan, perancangan desain, pembangunan sistem atau coding, uji coba sistem, dan operasi atau perawatan. Yang kedua yaitu ada use case diagram. Use case diagram adalah sebuah gambaran dari beberapa atau semua aktor yang terlibat dalam perangkat lunak tersebut. Use case dan interaksi diantaranya yang memperkenalkan suatu sistem. Seperti gambar di sebelah kiri yang ada user mencari resep berdasarkan kata kunci, user mencari resep dengan memilih beberapa bahan, user mencari resep dengan memasukkan estimasi harga. Yang ketiga yaitu simulasi perhitungan. Contoh proses yang terjadi pada penelitian ini adalah pada tabel 3.1 skala tingkat kepentingan lama memasak. Pada tabel 3.2 yaitu skala tingkat kepentingan porsi. Tabel 3.3 skala tingkat kepentingan bahan. Dan tabel 3.4 alternatif beserta bobot. Dari sama itu dapat membuat matrik dari nilai bobot setiap alternatif dari setiap indikator. Seperti gambar di yang di tengah yaitu ada matrik R yang bernilai 444, 145, 443, 423, 513, 253 dan itu melakukan proses normalisasi matrik seperti gambar di bawah itu. Dari proses perhitungan dengan mengalihkan setiap nilai alternatif dengan bobot kriteria lalu dijumlahkan dengan alternatif yang sama sehingga nilai tertinggi terdapat pada alternatif A1 sehingga alternatif A1 adalah alternatif resep terbaik.
Hasil dan pembahasan. Analisa rekomendasi resep terbaik dengan menggunakan metode Simple Adaptive Weighting atau disingkat SAW. Pada halaman ini, user bisa memilih bahan-bahan apa saja yang dipunya dengan menekan pada bahan yang ingin dipilih. Atau user juga bisa memilih untuk mencari resep berdasarkan nama resep dengan menekan tombol pada bagian pojok kanan atas aplikasi yang tertera pada gambar 1. Lanjut. Gambar di samping akan muncul jika user tidak memilih bahan sama sekali tetapi menekan tombol. User harus memilih bahan minimal 1 jika ingin menggunakan fitur pencarian dengan bahan-bahan seperti pada gambar 4.2. Gambar di samping adalah konfirmasi dari bahan apa saja yang dipilih. Bisa terlihat dari gambar 4.3. Gambar di samping menunjukkan halaman hasil pencarian dari proses sebelumnya, di mana user memasukkan bahan-bahan yang dimiliki. Pada halaman ini, user bisa melihat detail dari resep yang dipilih pada halaman sebelumnya di gambar 4.5. Pada halaman ini, user bisa melihat langkah-langkah dari pembuatan resep yang dipilih pada gambar 4.6. Lalu, kesimpulan dari semua ini adalah dari hasil percobaan dalam pengujian menggunakan metode SAW, Simple Adaptive Weighting, untuk memperoleh rekomendasi resep terbaik berdasarkan 3 kriteria, yaitu lama memasak, bahan-bahan, dan porsi dengan bobot tiap kriteria. Sekian dan terima kasih. Saya Mama Syafira Amanda dan rekan saya Thalia Dewi Savitri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.